Hai, halo semuanya. Aku, apa kabar kalian semua? Semoga kalian dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Malam ini kita mystery reading. Harusnya malam ini tentang hal baik, tapi aku ngelihat hari besok harinya hari lebih baik. Jadi aku bacakan besok. Hari ini kita mystery reading dulu. Kalau kalian lihat kenapa lilinnya sudah menyala, kalian sudah biasa tahu kadang-kadang aku suka teledor. Tadi sudah ritual, ternyata belum di start videonya. Ya, jadi harus ngulang dengan posisi lilinnya sudah nyala. Kita akan ritual candle seperti biasa untuk mengirim energi healing atau energi booster buat kalian semua. Kalian juga bisa mengafirmasikan hal-hal positif yang ingin kalian afirmasikan. Kita akan lakukan dengan ritme 3-3-3-3, yaitu tarik nafas dalam-dalam 3 detik, tahan 3 detik, buang dari mulut 3 detik. Kita lakukan sebanyak 3 kali. Kita mulai. Oke, selesai. Aku taruh di sini ya. Untung tadi belum shuffle kartu loh. Baru 3 kali putar sadar langsung. Aku ngucapin dulu selamat datang, selamat bergabung buat kalian yang baru aja singgah, baru aja mampir di channel aku. Buat kalian yang udah lama, udah setia, udah bangkotan, aku ucapkan terima kasih banyak atas kesetiaan dan dukungan kalian selama ini terhadap channel aku. Buat kalian yang suka ngasih gift, thanks, tips, aku juga ucapkan terima kasih banyak. Berkah selalu untuk kalian semua. I love you all, I love you sekepon. Aku disclaimer dikit, jadi readingan aku sifatnya fun reading, general reading. Hasil bacaannya bisa aja resonate, bisa juga tidak resonate, bisa juga vice versa atau terbolak-balik antara energi kamu atau orang yang kamu fokuskan nantinya di sini. Jadi, jika memang dirasa resonate, bacaannya cocok, tapi jika tidak, tolong bijak dalam menyikapinya ya. Nggak usah ngamuk-ngamuk di komen. Canda, ay. Buat kalian yang ingin personal reading berbayar, kalian bisa hubungin kontak person aku atau nomor WA aku yang ada di video ini di kolom deskripsi ya. Buat yang ingin pesan produk spiritual atau custom juga bisa. Kalian juga bisa klik link katalog yang ada di kolom deskripsi. Bisa japri aku atau admin aku ya. Kita cek dulu energi kamu dan dia. Oke, konektor antara kamu dan dia di sini ada Two of Cups. Ada hubungan soulmate atau twin flame, ya. Ini ada hubungan yang sepertinya chaser and runner, kejar-kejaran. Ini juga hubungannya sulit untuk lepas satu sama lain. Energi dia di sini ada Ace of Pentacle, ingin mengawali sesuatu. Entah ini hubungan, entah ini pekerjaan, atau apapun yang ingin dia awali demi satu perbaikan, demi satu keuntungan, demi satu motivasi buat dalam diri dia sendiri, ya. Kemudian ada King of Wands, lagi mengamati seseorang, ada ketertarikan yang dia rasakan, ya. Hati-hati kalau ini kalian, berarti dia masih suka stalking kalian. Oke, kemudian ada Nine of Pentacles, merindukan kenyamanan. Ini banyak yang lagi berfokus pada goalnya masing-masing, ya, keuangan. Dan beberapa di antara mereka, kalau aku lihat keuangannya di posisi bagus sih, ya. Lagi ada berkah, lagi ada blessing, tapi ada sedikit ketidaktenangan dalam hatinya. Energi kalian di sini ada Ten of Swords, energi recovery, penyembuhan, melepaskan atau menutup satu ending penderitaan atau toksik di masa lalu untuk new beginning. Kemudian di sini ada King of Pentacles. Ini juga kalian lagi sibuk fokus sama cuan, sama target atau value.
Ini juga lagi banyak melakukan doa dan pengharapan untuk mendapatkan suatu loyalitas. Entah ini loyalitas di karir ataupun loyalitas dalam dalam love life kalian. Gimana nih, baru mulai udah batuk. Yang tahu WA aku tadi mungkin udah lihat ya, status aku bikin gorengan. Nah, gatal deh tenggorokan. Kemudian di sini ada Eight of Swords, melepas keterbelengguan, melepas keterikatan. Entah ini keterikatan terhadap seseorang atau keterikatan terhadap sesuatu. Entah ini kontrak kerja atau apapun ya. Yang jelas di sini kalian lagi mencoba melepaskan segala sesuatu yang sudah tidak nyaman atau sesuatu yang benar-benar kayak kamu anggap stuck kalau terus-terusan berada di situ. Ya, ada energi tidak berkembang, makanya ingin kamu tinggalkan. Itu dia. Jadi aku tadi bikin tahu goreng tepung. Aku bikin bakwan. Bikin karage sama bihun, goreng semua. Lagi pengen. Bikin aja dengan minyak yang benar. Sudah batuk, apalagi sembarangan. Tenggorok mami tuh kayak sawang. Kita cek ya apa yang sudah dan pernah terjadi antara kamu dan dia. Ada komitmen, kemudian ada slow, kemudian ada stres, kemudian ada realization. Aku kalau lihat kartu tuh ya, aku hanya membaca dan mengembangkan ya. Ada rumusnya. Dan di setiap kartu itu ada keterangan-keterangannya yang sudah dipelajari terlebih dahulu, baru ditambahkan dengan intuisi. Jadi kalau kalian ada yang komentar, sok tahu lu. Ya, aku mau bilang apa? Jangan ada di channel ini lagi ya. Selalu dapat komenan dari satu orang itu, tapi terus-terusan ada di setiap readingan gitu. Maunya apa? Kalau nggak percaya jangan di sini. Percaya sama Tuhan ya, jangan sama tarot. Tarot tuh cuma sumber prediksi. Itu aja. Oke, di sini ada distance ya. Nih ada hubungan yang berjarak, baik itu separation ataupun space ataupun blockage ya. Artinya ada yang sudah berpisah atau ada yang LDR, ada yang sudah blok-blokan ya. Atau ada yang sopan dalam hubungan ini, punya attitude, artinya minta space dulu. Kita jedah dulu yuk. Nanti kalau udah tenang kita bicarakan lagi. Ya, kemudian di sini ada komitmen. Beberapa di antara kalian mungkin ada yang sudah berkomitmen, ya, ada marriage, ada promise, ada fidelity. Ada juga yang mungkin sudah berjanji mengarah kepada satu pernikahan atau pertunangan atau komitmen, ya. Ada hubungan yang disembunyikan di balik kelambu juga ini. Hubungan rahasia. Kemudian ada shallow ya, hollow, empty, burden. Ini juga tentang hampa. Kamu ngerasa bisa memiliki dia tapi tidak sepenuhnya. Kamu bisa melihat dia tapi tidak bisa meraih hatinya. Atau sebaliknya, bisa meraih hatinya tapi tidak bisa meraih fisiknya. Ada jarak yang sangat dekat sekali, tipis sekali. Tapi seperti kayak penghalang ini besar gitu. Ya. Ruang lingkupnya tipis gitu. Harusnya tuh bisa gitu. It could be the one gitu kan. Harusnya bisa jadi. Tapi nggak tahu. Ruang yang kecil tadi, jarak atau batas yang kecil tadi itu justru sebenarnya sesuatu yang besar, ya. Kemudian ada stres, di sini ada turbulence, ada tension, ada argumen. Hubungan yang menciptakan stres. Selalu ada argumen, berbeda pendapat, berbeda opini. Ada perdebatan-perdebatan, ada yang berkaitan dengan menyudutkan atau apa sih namanya kekerasan verbal, ya. Kemudian ada realization, di sini ada epiphanies, ada understanding, ada awakening, hubungan pembelajaran, hubungan pencerahan, hubungan yang realisasinya masih benar-benar harus di maintain atau di treatment dengan baik, seperti itu. Kemudian ada memories, ada yang masih bermemori ria, masih ada yang suka mengingat asam manis kecut pahit dalam hubungan tersebut. Ada yang kangen nih sama kalian.
Kalau ini nggak vice versa ya, kalau aku jatuhin untuk kalian, ini energi terbesarnya tuh seseorang yang sedang bermemori sama kalian. Jadi dari kartu pun ada yang bisa kita ketahui, mana yang bisa vice versa, mana yang enggak. Itu ya, sambil belajar dikit-dikit. Jadi nggak semua kartu bisa vice versa juga. Oke, kita lihat dari tarotnya ya. Oke, di sini ada The Lovers, tuh lihat. Ada Gemini, cinta. Ada Magician. Hubungannya terbang-terbang ini. Ada bangau, ada kupu-kupu. Kemudian ada Knight of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian ada Wheel of Fortune. Ini langsung ketangkep perasaan orang itu nih ke kalian, ya. Kemudian ada Queen of Cup. Cancer, Scorpio, Pisces. Kartunya positif semua, ya. Ada cinta, ada sayang, ada kebutuhan yang saling terpenuhi. Kamu sama dia itu ibarat cerminan, makanya nggak heran kalau ada perbedaan pendapat atau opini. Karena sama-sama punya cerminan jati diri yang sama. Dia keras kepala, mungkin kamu keras kepala. Ya, dia lembut, mungkin kamu lembut. Ada hal yang selalu sebenarnya seimbang dalam hubungan kalian. Tapi sayangnya hubungannya sering on off, ya. Nanti jalin lagi, nanti enggak lagi, nanti tiba-tiba baikan lagi, nanti tiba-tiba ngambekan lagi. Jatuhnya tadi ada energi chaser and runner. Beberapa di sini memang ada situasi yang masih playing around, ya. Dia masih suka menawarkan perasaan atau masih suka celingak-celinguk ke sana kemari, masih suka kenalan mungkin, entah itu dari sosial media atau dari komunitasnya sendiri. Ini hubungan yang sebenarnya aku nggak tahu, salah satu pihak ada yang memanfaatkan satu keberuntungan dalam hubungan ini. Jadi hubungan ini tuh aku nggak tahu memanfaatkan dari sisi apa, dari segi apa. Bisa dari misalnya kerjaan, misalnya dari gairah, misalnya tentang uang juga bisa. Jadi kayak merasa bahwa hubungan ini itu potensinya luas, potensinya besar untuk melakukan suatu pengembangan diri. Nah, pengembangan diri ini kan ada sisi positif, ada sisi negatif. Kalian yang tahu itu ada di sisi mana. Tapi di sini kalau aku lihat perasaan seseorang ini sebenarnya dalam sama kamu, sayang sama kamu. Queen of Cup ya sama Knight of Cup ini juga menggambarkan sebenarnya adanya perasaan yang dalam, adanya perasaan yang nyaman. Cuman aku nggak tahu apakah itu memang kondisinya masih berlaku sekarang atau sudah berlalu, ya. Tapi di sini memang sama-sama saling membutuhkan, ibaratnya yang satunya mengharapkan sesuatu yang menguntungkan, tapi yang satunya ngerasa selama kamu juga bisa menguntungkan aku, kenapa tidak? Jadi ada perasaan yang diketepikan untuk satu tujuan, satu goal dalam hubungan ini, seperti itu. Jadi ada sama-sama mengerti. Ya, aku tahu kok kamu punya pasangan, yang penting kita sama-sama asik, sama-sama fun, misalnya, gak apa-apa. Aku tahu kok perbedaan kita lumayan besar, ya gak apa-apa. Kamu sama aku, nanti aku naikin derajat kamu, nanti kita bisa sama-sama. Ada perbedaan-perbedaan yang dinaikkan oleh salah satu pihak di sini supaya bisa sejajar, supaya bisa sederajat juga bisa. Itu ya, jadi kayak ya nggak apa-apa sebenarnya, satu sama lain saling membutuhkan, sah-sah aja. Hanya saja mungkin ya, apapun konflik yang pernah terjadi atau kecurigaan-kecurigaan ini sedikit banyak membuat adanya jarak antara kamu dan dia. Itu ada banyak perbedaan usia di sini ya, kalau aku lihat. Oke, di sini ada Nine of Cup, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Six of Wands, Aries, Leo, Sagittarius. Tuh, ada yang mau datang lagi tuh. Ada yang masih mikirin kalian tuh.
Kemudian di sini ada Nine of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Wah, ada yang dilema, ay. Kemudian sini ada Five of Swords, masih Gemini, Libra, Aquarius. Wah, kita ambil yang atas ya, seru nih kalau gurita. Ini apa tadi? Hermit ya. Virgo, bottom of the deck, energinya energi kalian ini ya. Ada Seven of Cup, lagi dihadapkan dengan situasi pilihan. Nggak tahu nih, pilihan ini mengacu pada pilihan sikap, tindakan, kebijakan, atau pilihan ini hanya sekedar lapar mata. Aduh, kok pengen beli ini, pengen seblak, pengen beli batagor, somai, atau beli apa. Tergantung kalian mau milih yang mana di situ. Aku ngelihat di sini ada kenyamanan, ada ketenangan, ada sesuatu yang sedang dia rindukan terhadap diri kamu, ya. Dan di sini kalau yang aku lihat juga ada energi di mana seseorang ini sedang dilema, sedang overthinking. Mungkin juga kebawa-bawa sampai sulit tidur, sampai mimpi, ada konflik batin yang terjadi di dalam diri dia saat ini, atau bahkan ada konflik dengan pihak lain yang sedang terjadi, ya. Aku ngelihat memang ada hubungan bersama seseorang. Katakanlah memang tadi banyak gambaran, ada situasi third party-nya, ada hubungan yang disembunyikan juga. Artinya memang ada pihak ketiga lah dalam hubungan kalian. Saat ini walaupun ada pihak ketiga atau ada orang lain di dalam kehidupan dia, tapi kayak ada perasaan yang tidak tenang, ada perasaan yang kurang bahagia. Seperti itu. Jadi ibarat ranting ini kering, ya, walaupun ada bunganya, tapi bunganya dipetikin terus sama seseorang. Akhirnya dia kayak resah sendiri, nggak merasakan yang namanya kebahagiaan. Mulai dilema, mulai terjadi yang namanya konflik batin, mulai merasakan kehambaran dalam satu hubungan atau dalam situasi dia saat ini di luar sana, ya. Maka terjadi yang namanya hermit, penarikan diri. Penarikan diri yang dia lakukan saat ini lebih kepada mencerna apa yang terjadi dalam diri dia, apa aja yang sudah hilang dalam diri dia, apa aja yang sudah diambil dalam diri dia. Mungkin bukan kepada kalian, tapi kepada pihak lain. Ya, ada sesuatu yang menggurita di dalam diri dia. Artinya mungkin saja ya terjadi hal-hal yang tidak nyaman atau tidak enak. Jadi yang terlihat sih memang ini orang saat ini sedang dilema, sekalipun dia bersama yang lain, tapi aku melihat dia sangat tidak bahagia. Itu dia temanya. Kita lihat ya, apa sih yang membuat dia tidak bahagia sama kehidupannya yang lain. King of One, 2 King of One. Kemudian ada King of Cup, Aries, Leo, Sagittarius, Cancer, Scorpio, Pisces. Kemudian di sini ada Page of Cup. Ini dia si Bagong sedang dibagongin. Kemudian ada Strength. Kemudian ada The Lovers, ya. Apa sih yang membuat dia tidak bahagia di sana? Ntar ya, ayah aku cari penutup dulu. Ini kartunya tidak ramah lingkungan. Apa ya? Kok ada ini silika gel? Ini aja deh, silika gel. Ya. Apa sih yang membuat dia nggak bahagia di luar sana? Yang aku lihat mungkin di sini terlalu banyak sekali effort yang dia berikan demi mengejar ambisi dia, demi mengejar hasrat dia, yang tadi mungkin dia pikir seseorang atau sesuatu yang bisa merubah yang menurut dia ketika sama kamu tidak dia dapatkan dari luar sana, tapi nyatanya enggak. Mungkin dia berdealing dengan seseorang yang justru kali ini selingkuh. Ada 2 orang di sini. Atau mungkin saat ini juga dia berdealing sama seseorang yang juga playing around. Yang katakanlah dianya sudah serius sama seseorang atau sesuatu itu, ternyata
seseorang atau sesuatu itu tidak serius terhadap diri dia. Jadi aku nggak monoton tentang orang aja ya. Bisa jadi mungkin ninggalin kamu demi pekerjaan yang lebih bagus menurut dia. Tapi ternyata cuman di PHP atau cuman kerja sebentar ternyata nggak cocok, udah dikeluarin. Jadi banyak kondisi pihak ketiga itu. Jadi yang jelas di sini ambisi yang dia kejar selama ini tidak mencapai target dia. Ini effortnya besar-besaran kalau aku lihat meninggalkan kamu untuk mengejar sesuatu. Tapi sepertinya nggak dapat effort balik sih yang terlihat ya. Ada juga yang di sini kayak seolah-olah ketika sama kamu itu dia merasakan yang namanya bebas, bahagia. Tapi ketika tidak bersama kamu justru sebaliknya, dia terlalu dikontrol atau diatur-atur atau banyak hal-hal yang dibatas-batasi dengan pihak ketiganya tersebut. Itu. Di sini juga aku lihat ya dianya masih suka main-main juga sih ya. Sekalipun misalnya kenapa dia tidak bahagia ya dengan hubungan dia di luar sana, karena mungkin dia masih dalam situasi pencarian. Kemarin ninggalin kamu nyari yang satunya tapi juga kayaknya nggak bahagia. Mencoba nyari yang lain lagi nggak bahagia. Mungkin ada di antara kamu berpikir jangan-jangan dia masih sama orang yang terakhir kemarin. Nggak taunya udah bisa jadi 2 atau 3 orang dia beralih. Tidak ke orang itu lagi karena memang energinya player di sini ya, nggak bisa berkata-kata, nggak bisa membuat satu ketegasan ya. Strength di sini ada Leo ya, ibarat orang itu bukan orang, singa itu kehilangan taringnya, artinya nggak bisa mengungkapkan, nggak bisa menyuarakan apa yang menjadi hasrat dan keinginannya. Kenapa dia nggak bisa berbahagia? Kenapa dia selalu dilema? Karena nggak pernah namanya puas dengan urusan percintaan. Apalagi kalau cinta itu dilandaskan hanya untuk kesenangan sesaat atau fun belaka atau cuman sexual chemistry yang dicari. Jadi mau berapa kali pun dia tukar ganti ya nggak akan pernah puas. Karena sedang bermain dengan yang namanya hasrat atau ego. Di sini ada beberapa di antara mereka mungkin sudah terikat kontrak juga atau misalnya menikah ya, mungkin kemarin ngerasa yakin dengan satu pernikahan atau ngerasa yakin dengan bertunangan tapi nyatanya juga nggak berhasil, kayak kok kayak hambar gitu. Walaupun dia sudah menjalanin upaya-upaya supaya hubungannya tetap baik, tapi dia tetap merasa selalu ada kekurangan. Ini sih lebih kepada karakter dia sih ya. Jadi dia mau tukar ganti beberapa orang pun juga percuma. Dia akan kembali ke titik nol lagi untuk pengulangan lagi. Reset terus judulnya. Seperti itu. Jadi kenapa dia nggak bahagia? Kenapa dia dilema? Ya karena dia ciptain itu sendiri. Karena nggak pernah puas dengan apa yang dia dapatkan. Ya. Apalagi yang membuat dia tidak bahagia dengan yang lain sampai dia dilema. Kita cek ya. Apa yang membuat dia tidak bahagia? Tuh, ada Three of Swords, Gemini, Libra, Aquarius. Ini banyak kan bagong dibagongin nih. Atau ya dianya juga tadi masih suka membagong ria. Kemudian di sini ada Four of Pentacles, Virgo, Taurus, Capricorn. Kemudian di sini ada The Emperor, Aries. Kemudian di sini ada The Fool. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Kenapa dia dilema ya? Tidak merasakan bahagia walaupun bersama yang lain. Karena di sini ada Three of Swords. Hatinya terluka, kecewa. Yang tadi dia anggap bibit unggul, ternyata bibit cangkokan. Atau sebaliknya, gimana nyebutnya? Atau bibit karbitan. Ya. Ada kekecewaan yang dia rasakan, salah satunya mungkin dia diselingkuhin, atau mungkin yang dia kejar menjanjikan bahwa dia akan meninggalkan pasangannya demi dia, ternyata enggak juga misalnya. Atau ada hal-hal lain lah yang membuat dia benar-benar terpukul, terluka. Ya, yang membuat dia juga dilema, stuck. Ya, dia mengalami satu hubungan atau satu situasi yang tidak berkembang, diam-diam aja, diam di tempat. Atau katakanlah
Ini kayak ibarat orang sedang main berdiri di atas bola atau koin ya. Salah langkah aja akan mengakibatkan sesuatu yang fatal. Jatuh nanti patah tulang misalnya. Jadi hidupnya penuh dengan rasa was-was atau penuh dengan ancaman-ancaman kecil. Awas ya kalau kamu kembali lagi sama mantanmu, tak gorokmu. Awas ya. Kalau kamu kembali lagi sama ini, begini-begini, nanti tak iniin, tak ituin. Jadi ada ancaman-ancaman yang membuat dia tuh resah sendiri. Yang membuat dia itu kayak, apa ya, hidupnya kayak diatur, ya. Emperor nih. Terlalu dikontrol, ya. Jadi dia kayak ngerasa nggak nyaman aja sama hubungan yang dia jalanin itu. Segala sesuatu kontrol dipegang. Dulu mungkin apa-apa bisa minta ke kamu, sekarang malah enggak. Yang ada dia dimintain terus. Atau dulu segala sesuatu dia bisa pegang sendiri, sekarang segala sesuatu semua harus dipegang sama orang tersebut, pasangannya lah, entah orang baru, entah orang lama, atau memang pasangan resminya. Entah itu dari HP-nya, entah itu dari uangnya, atau apapun yang dia milikin, pokoknya semua harus transparan, semuanya harus laporan. Itu ya. Apalagi yang membuat dia dilema, ya. Serasa dibodoh-bodohin nih kalau aku lihat, ya. Nggak tenang, was-was. Kalau yang tidak berkaitan dengan hubungan resmi, ya, atau dianya memang masih single atau memang masih playing around, ya, berarti dia masih menjalani yang namanya hubungan bebas, hubungan yang suka-suka aja. Hidupnya merasa seperti dikejar-kejar oleh satu tanggung jawab yang gak tuntas-tuntas. Itu, ya. Yang membuat dia dilema juga di sini adalah tentang ketidakadilan yang dia dapatkan. Mungkin sekarang, dulu waktu sama kamu mungkin dirawat, ya, cantik, cakep. Begitu sekarang dia yang harus mengerawat satunya lagi. Mungkin dia jadi lusuh, ya, mungkin dia yang jadi kucel. Karena apa-apa dia persembahkan untuk orang yang dia kejar tadi, yang menurut dia orang itu bisa memberikan kebahagiaan kepada diri dia. Itu, ya. Jadi ini langsung kelihatan juga plus keadaan dia, ya. Jadi kayak ada rasa di mana sebenarnya ini tinggal nunggu waktu, ibarat bom waktu. Ketika dia punya momen tepat, aku rasa dia akan meninggalkan situasi yang sedang bersama dia saat ini atau yang sedang dia jalanin saat ini. Itu, ya. Oke, kita lihat yuk perasaan dia ke kamu, karena tadi aku lihat di sini dilema ini mengacu kepada pikiran dia ke diri kamu, ya. Artinya kan dia melakukan satu challenge nih atau perbandingan. Wah, dulu sama kalian enak, kok sekarang jadi kayak gini ya. Oke, perasaannya ke kamu apa? Tuh, ada Nine of Swords lagi. Ada 2 Nine of Swords. Overthinking, nangis di pojokan. Gemini, Libra, Aquarius. Sering mikirin kalian malam-malam nih. Teringat. Kemudian di sini ada Seven of Pentacles. Perasaannya lagi banyak ngelamun, lagi banyak apa ya, kayak nunggu waktu yang tepat. Sepertinya memang ada pergerakan yang ingin dia lakukan, tapi dia nunggu momen dulu. Momennya kapan nih misalnya, ya, ketika mungkin dia siap, atau ketika dia yakin bahwa memang kalau kembali atau datang kepada kamu memang udah nggak ada masalah lagi. Jadi kalaupun dia pingin datang itu dalam keadaan clear dari permasalahan. Virgo, Taurus, Capricorn. Sering stalking kamu aku lihat sih. Ya nggak tahu dari mana ya. Entah dari akun fake, walaupun sudah blokir-blokiran, atau lihat dari kantor, dari manalah, dia pasti punya akal, pasti punya cara. Oke, di sini ada Knight of Pentacles nih, perasaannya pengen minta maaf, pengen datang pelan-pelan, menyatakan penyesalan mungkin, atau permintaan damai. Oke, perasaannya di sini ada Eight of Swords, masih terbelenggu ya, masih terikat dengan memori atau dengan kenangan atau dengan hal-hal yang memang masih mungkin masih hangat-hangatnya sama kamu, atau mungkin ini hubungannya masih baru ya, kemarin baru berpisah, tapi dia masih merasakan adanya keterikatan sama diri kamu.
ya. Kemudian ada The World, ini ada Gemini, Libra, Aquarius. The World circle-nya memang dia rasakan belum lepas, ya. Ada energi pingin datang lagi nih, pengen masuk lagi ke circle kamu. Tuh kan Chaser and Runner-nya kuat. Jadi ya kalau yang masih nunggu aja. Tapi kalau yang rasanya pengen move on, lanjut aja move on, jangan terpengaruh ya. Kadang-kadang tarot kan terlihat memang manis, tapi kalau kalian punya tujuan hidup, maka jalanin aja. Jadikan ini sebagai hiburan atau panduan aja. Kemudian ada Ace of Pentacles tuh, ada keinginan untuk minta maaf. Perasaannya nyesel ke kalian kuat sih. Ada keinginan, maafin aku dong. Jangan minta duit dong gitu ya. Oke. Energi dia secara keseluruhan ada Queen of Pentacles. Ada masalah juga nih beberapa di antara mereka terkait masalah finansial ya. Aku lihat. Jadi mungkin saat ini ada beberapa yang ingin bantuan dari kalian ya, tapi segan, tapi malu karena pernah bersalah. Ada juga yang sedang memikirkan gimana caranya bisa hidup, bisa makmur lagi. Gimana caranya bisa kayak dulu lagi, seneng-seneng lagi. Ini lagi banyak kegalauan sih aku lihat. Lagi banyak kelamun, lagi banyak merenungi hidup. Itu dia. Mari kita cek zodiak. Habis ini aku mau baca Libra, Aquarius, Sagittarius. 3 aja dulu. Suara aku nggak sanggup. 3 lagi besok ya. Besok tuh berarti Capricorn, Sagittarius, Aquarius sama Pisces. Oke, di situ ada Scorpio, Gemini, Aquarius, ada Leo, ada Taurus, dan ada Pisces. Bottom of the deck, Virgo. Kita lihat inisial nama, ada U, ada K, ada P, ada Y, ada N, ada H, ada F, ada O, ada I, ada C, ada X, ada J, ada Z. X ini juga bisa sebagai penanda ya. Mungkin beberapa di antara kalian ada yang berdealing dengan seseorang yang menggunakan nama alias atau nama palsu. Artinya kalian tidak mengetahui nama aslinya. Kita lihat inisial angka, kaitan angka. 15, 25, 30, 27, 2, 4, 11, 12, 18, 3. Bottom of the deck ya, 9. Kemarin ada yang nanya juga, nih kok sekarang durasinya jadi 30 menitan, biasanya kan mami 40 menit sekian. Waktu 40 menit sekian itu aku bacanya memang detail banget ya sampai aku bilang ini ada yang LDR, ada yang beda usia gini. Tapi itu sebenarnya patokannya udah sering banget, hari-hari hampir mirip ya. Jadi tergantung kalian aja situasinya seperti apa. Jadi aku on pointnya aja, langsung kepada kisah dan kasus. Oke, ini kita lanjut sekarang. Kemarin sampai mana sih? Kita memimpikan mantan ya. Kemarin udah sampai sini ya. Oke. Memimpikan mantan. Jika mimpi adalah bunga tidur, siapakah yang menanamnya? Jika mantan hadir dalam mimpi, adakah karena ia masih mencintaimu? Sesungguhnya setiap orang menanam bunga itu saat mereka masih berkasih mesra dengan mantannya. Maka apabila mimpi itu mekar dalam tidurmu, janganlah terburu menafsirkan ia masih mencintaimu. Barangkali saat kau memimpikan mantanmu, ia tengah memohon kepada kekasihnya agar jangan sampai menjadi seperti dirimu. Nah, ya, pahamilah apa maksud readingan itu. Itu dia readingan kita hari ini, malam ini. Aku semua, aku rasa cukup sampai di sini. Tetap bijak dalam menyikapinya. Semoga bermanfaat. Kita ketemu lagi di readingan berikutnya besok malam. Terima kasih sudah menonton. Bye.